bisa ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kemarin kita izin, dia ajar ya minggu lalu ya. Kita kasih tugas kah? Ya. Jadi kerjakan? Ada yang nggak kerjain berarti ya? Kerjain ya. Oke, yang mau kerjain nanti bisa disebutkan. Oke teman-teman, hari ini kita akan memberikan pembelajaran terbaru, materi baru. Nah ini materi yang baru kita dapat juga dari kemarin Bu Beta izin selama 4 hari pulang aja. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Bisa. Sakit semua. Bisa sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Baik teman-teman semua, tadi kalian habis pelajaran IPS, sekarang pelajaran BK. Nah, silakan duduk dulu yang ini, yang enak dulu, duduknya yang enak dulu, yang rapi ya, kursinya dirapikan, mejanya dirapikan ya, semuanya dirapikan. Nah, sudah, silakan kalian berdiri di samping meja masing-masing. Berebutan ya, oke? Sudah? Oke, boleh satu-satu boleh? Ya. Asal kasih jarak aja, di belakang juga boleh, oke? Nanti kalau kita sebutkan, kita tadi bilang apa? Kalau hal itu sesuai dengan kalian, silakan maju satu langkah, tapi nanti langsung mundur lagi ya. Kalau mulai pertanyaan kedua, nanti kalian langsung mundur. Yang pertama, sepulang sekolah, aku biasanya langsung naik ke kasur. Lagi. Setiap ada masalah, biasanya aku menangis. Tergantung sama siapa. Aku suka nonton sinetron di TV. Aku suka bermain game di handphone. Dua lagi. Aku lebih suka bermain dengan teman daripada hanya sendirian di rumah. Aku lebih suka jajan di luar daripada masak sendiri di rumah. Aku senang membaca buku daripada mendengarkan musik. Aku suka mendengarkan musik. Saya semuanya, Bu. Baca ya. Aku suka membaca buku. Saya baca buku. Aku suka ngobrol dengan teman. Oke, tuh. Aku suka cerita. Aku suka bercerita. Aku
dengerin musik tapi tidak suka baca buku ya. Ada yang suka dengerin musik sambil baca buku, kan? Misalnya kayak berita misalnya tentang 7 jurus BK hebat. Jadi dalam pembelajaran BK itu ada 7 jurus hebat. Tapi yang kita akan sampaikan yang untuk siswa itu ada 5. Yang pertama dari kenali potensi. Yang kedua yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua justru apa itu? Evaluasi. Yang ketiga pembongkar resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Dan yang kelima dari koneksi. Nah yang biru ini untuk siswa, sedangkan yang 2 ini untuk sekolahan. Jadi ada 7 jurus BK untuk siswa. Yang pertama dari kenali potensi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kenali potensi. Nah teman-teman semua, bawa handphone, silakan diketik. Aku nyontek ID MPS. Ada DPS. Kenapa tadi foto aja terus Bu, tinggi kita. Saya belajar atau tes kemampuan, Bu? Silakan diklik itu ya. Silakan dikerjakan itu di grup. Ya, oke ya. Silakan diisi sesuai diri kalian masing-masing ya. Ingat? Apa? Silakan diisi sesuai. Baik teman-teman, tadi kalian sudah belajar tentang mempelajari atau lebih mendalami tentang gaya belajar kalian ya. Tadi kan sudah sesuai dari hasil kalian apa tadi tes sendiri. Tadi ada kalian ada hasilnya prosentase. Ini siapa coba yang mau berpendapat? Apa aja sih yang sudah aku pelajari dari semua aktivitas ini? Silakan katakan ya. Oke Mas Bian, silakan apa yang dipelajari? Gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Oke, kalau Mas Bian tadi gaya belajarnya apa? Kinestetik. Sesuai ya dengan apa yang keseharian Mas Bian. Diri kalian masing-masing. Itu Bu ada ini ya. Anda sekarang berada dalam antrian. Karena maksudnya yang belajar itu ada Banyak. jadi kita kenali potensi ya. Ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua auditory, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Dari hasil kalian tadi, kalian ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik ya. Nah, kalian akan kita jelaskan dulu tentang 3 gaya belajar. Nanti habis itu kan kalian sudah mengulik ya. Terus kalian mencontohkan dengan diri sendiri. Oh iya ternyata benar ya aku auditory atau enggak gitu ya. Oke teman-teman. Halo. Jual. Oke perhatikan. Mengenali 3 gaya belajar ya. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang lebih mudah mengingat informasi dari gambar-gambar apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat dari grafik, warna, dan tulisan. Biasanya mereka itu mengingat-ingat itu kalau ada ingatannya itu berupa misalkan, oh iya rumahnya si Airo itu yang catnya warna kuning ya, yang di sebelah kanannya ada toko sembako misalkan gitu.
itu biasanya mereka adalah orang-orang visual yang belajarnya dengan visual. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, dan sebagainya. Strateginya bisa menggunakan gambar, peta konsep. Terus ada gaya belajar auditori. Auditori itu lebih cepat paham kalau dia mendengarkan. Jadi mendengarkan ceramah. Ada kan orang yang belajar itu dengan dengerin rekaman pelajaran, ya, pakai radio atau pakai recorder gitu. Senang diskusi dan mendengarkan penjelasan dari orang lain. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Belajarnya lebih efektif dengan menyentuh atau dengan kegiatan, biasanya seperti yang praktek, ya, kayak misalnya membaca MIPA, yang banyak praktek ya, atau pelajaran olahraga yang banyak prakteknya daripada untuk menulis atau untuk membaca sesuatu. Suka praktek eksperimen, mudah bosan kalau duduknya nggak Wahyu. Wahyu kinestetik nggak? Iya, kinestetik tadi ya. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat sebuah pemaparan. Apa sih gaya belajar visual? Apa sih gaya belajar auditori? Apa sih gaya belajar kinestetik? Ya. Dari mana? Dari tugas berkelompok. Nah, kita akan bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang yang nanti akan menjelaskan tentang gaya belajar 3 ini, ya. Nanti Bu Dita akan bagi, kalian bisa membuat mind mapping. Apa sih gaya belajar visual? Apa sih gaya belajar auditori? Dan apa sih gaya belajar kinestetik? Nanti Bu Dita akan bagikan kertasnya. Kemudian setelahnya nanti kalian bisa mempresentasikan, ya. Paham ya? Oke. Materinya dari mana? Kalian bisa searching di Google tentang gaya belajar auditori ya. Satu kelompok berapa aja? Satu kertas aja. Lagi. Oke. Kita akan bagi yang sesuai dari kelompok. Kalian akan berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, ini kan tadi hasilnya adalah gaya belajar kinestetik ya. Jadi kalian akan mencari tentang gaya belajar kinestetik. Pelajaran kalau ada banyak kegiatan atau permainan. Nah, ini kan kalian sudah menuliskan sesuai kelompok kalian tadi kan. Sekarang Bu Dita pengen kalian mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil kalian mencari tahu potensi gaya belajar kalian. Oke, yang pertama dari apa tadi ya? Visual ya. Oke, silakan visual maju dulu.
bisa lebih daripada satu? Bisa. Jadi misalkan tadi ada hasil ya, tes asesmen tadi kalian hasil belajar. Bu, aku visualnya 50%, tapi auditoriku itu 45%. Berarti kan itu agak ini ya, agak seimbang ya. Artinya aku juga bisa belajar dengan visual, aku juga bisa belajar dengan auditori. Tadi kan ada yang bilang, aku tuh suka belajar dengan dengerin musik Bu, gitu kan. Berarti dengan seperti itu berarti memisahkan lintang itu ya, ada lebih dari satu gitu, berarti kamu mempunyai kemampuan belajar dalam kondisi yang lebih dari satu. Tidak hanya harus aku harus nonton video toh, aku juga bisa kok belajar dengan mendengarkan ceramah, aku juga bisa kok belajar dengan main-main gitu. Jadi nggak semua harus kaku satu aja gaya belajarnya, bisa. Bahkan ketiga-tiganya bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin juga ketiga-tiganya. Nah, harapannya kalau misalkan kita tahu itu kan berarti kita bisa membuat sistem belajar sesuai dengan apa yang kesehariannya. Misal sebenarnya kita bisa ngecek potensi diri kita itu mengenali dengan ini multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kalian pernah dengar nggak kecerdasan linguistik? Pernah dengar nggak? Intrapersonal, interpersonal, musikal, pernah dengar nggak? Tidak. Oke. Nanti untuk pertemuan kedua Bu Dita akan menjelaskan tentang itu, mengenali potensi, tapi masih dengan bab yang lain. Itu teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa tercerahkan karena pertemuan kita di hari ini ya. Terima kasih Bu Dita, akhiri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang belajar bab ini karena bisa menentukan gaya belajar masing-masing yang efektif dan menyenangkan. Dan juga saya akan mencari metode yang cocok dengan gaya belajar saya dan akan menerapkannya di kehidupan. Yang saya dapatkan adalah mengetahui metode belajar visual, auditori, atau kinestetik melalui tes aptitude. Perasaan saya itu agak shock saat mengetahui potensi dalam diri saya, dan saya senang juga sih dapat mengenali potensi saya dalam diri. Oke, ya seperti itu. Belajar dengan metode belajar yang saya sudah kenali, saya akan meningkatkan potensi pada bidang saya. Kita dapat memahami cara-cara belajar kita dengan benar sehingga bisa mengimprovisasi diri kita. Perasaan saya bahagia karena dari materi ini saya dapat mengenali cara belajar saya dengan benar. Yang akan saya lakukan setelah mengetahui materi berikut, saya akan lebih mengasah potensi saya dengan menggunakan gaya belajar saya sendiri.